Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang kami muliakan para alim ulama serta dewan guru yang kami takzimi, yang kami hormati para dewan juri yang arif dan bijaksana, hadirin dan hadirat, teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Puja dan puji syukur marilah kita haturkan kepada Rabbul Alamin, Sang Pencipta alam semesta yang tiada duanya, yaitu Tuhan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang memberikan setiap nikmat-nikmat kepada hambanya, dan tidak nikmat yang paling besar kecuali nikmat iman dan Islam. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah dan terlimpahkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah seorang pemimpin yang khuluqul karimah, yang sinar wajahnya bukan hanya seperti rembulan tapi layaknya matahari. Dan semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari kiamat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada sebuah syair dari Imam Syafi'i yang berbunyi, hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqah. Demi Allah, sesungguhnya kehidupan pemuda adalah dengan ilmu dan takwa. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah tausiah yang berjudul Jadilah Pemuda Sukses Berkarakter Islami yang mampu bersaing di era globalisasi. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbicara tentang pemuda di era globalisasi, di mana generasi muda atau generasi milenial dituntut untuk berperan penting dalam membangun peradaban. Namun tahukah kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menyukai pemuda yang memiliki ilmu yang bermanfaat dan tentunya bertakwa. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya pemuda memiliki andil besar dalam mengambil peran kebangkitan suatu negara. Maju mundurnya suatu bangsa dan negara tergantung pada kondisi para pemudanya. Jika saja pemuda yang memiliki jiwa yang maju, jiwa yang bermanfaat, jiwanya itu jiwa kepemimpinan disertai dengan ketakwaan dan keimanan, maka sesungguhnya Allah telah menyiapkan keberkahan untuk negeri dan bangsa tersebut. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 96 yang berbunyi, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yakdzibun. Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita paham dan kita sadar bagaimana karakter pemuda yang seharusnya sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Kahfi ayat 13 yang berbunyi, nahnu naqussu 'alaika nabahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Kami ceritakan kepada Muhammad kisah mereka dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Dari ayat tersebut kita dapat mengambil pelajaran bahwa kita sebagai generasi pemuda adalah generasi yang dapat menjadi penerus Rasulullah serta menjadi kader bangsa, kader masyarakat, dan kader pemimpin keluarga. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun sayangnya dalam kenyataan yang kita alami di era ini, pemuda di zaman sekarang apa yang terjadi? Hilangnya moral mereka, waktu yang mereka gunakan hanya untuk hal yang sia-sia. Bahkan waktu muda mereka dihabiskan dengan berbagai macam hal yang tidak bermanfaat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menasihati kita melalui sabdanya, la tazulu qadama bani adama yaumal qiyamah min indi rabbih hatta yus'ala an khamsin. Tidak akan bergeser kedua kaki anak Adam dari sisi Rabb-nya hingga ia ditantang 5 perkara. An umrihi fima afnah, tentang umurnya untuk apa ia habiskan. Wa an syababihi fima ablah, dan tentang masa mudanya untuk apa ia gunakan.
Dari potongan hadis tersebut kita diingatkan bagaimana memanfaatkan umur kita, masa muda kita, menjalankan dan mempergunakan dengan sebaik-baik mungkin. Lantas, seperti apakah karakter pemuda yang diharapkan oleh bangsa dan agama di era globalisasi ini? Yaitu mereka yang dapat berpikir positif, mampu bersaing di dalam kebaikan, dan tentunya mereka berorientasi yang orientasinya bukan hanya untuk dunia, tapi juga berorientasi untuk akhirat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seorang ulama besar, Syekh Mustafa Al-Ghulaini, dalam kitabnya yang berjudul Izzatun Nasiin, beliau berkata, "Inna fi yadikum amral ummah wa fi iqdamikum hayataha." Sesungguhnya di dalam tangan kalianlah tergantung segala urusan bangsa, dan tentunya dalam langkah kalianlah tergantung masa depan kehidupan bangsa. Dari perkataan hikmah tersebut kita dapat mengambil pelajaran bahwa kita sebagai generasi muda, kita dapat menjadi penerus Rasulullah, tombak peradaban. Dari kitalah terlahir seorang ulama, seorang kaum intelek, dan tentunya kita adalah generasi yang emas. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk saya dan diri teman-teman. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Fastabiqul khairat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.